Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 dan 4 Bulakan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 dan 4 Bulakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam sesi berbagi. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah bersedia mengikuti acara kami pada pagi hari ini. Kegiatan ini adalah penerapan budaya positif saya yang saya lakukan guna untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara untuk menyelesaikan modul 1.4. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Fatimah Zahra, SD Negeri 2 Tulakan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara.
Salam dan bahagia untuk ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang ada di sini. Pada hari ini agenda kita yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang nomor 6 adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok A dan B mohon untuk berjajar Bapak. Begini cara mainnya. Ini adalah kegiatan kepal tangan. Ini adalah merupakan kontrol bagaimana kita mengontrol diri kita, mempertahankan apa yang kita punya. Misalkan nanti ini Bu Nuni sama Bu Ika, nanti yang Bu Ika adalah punya kontrol tersendiri, yaitu genggaman tangan. Bagaimana Bu Nuni untuk berusaha Bu Ika berusaha mempertahankan punyanya, dan Bu Nuni berusaha bagaimana usaha Bu Nuni untuk membuka genggaman dari Bu Ika. Misalnya di genggaman Bu Ika itu ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya mainan, kalau anak kecil ya, mainan tapi tidak boleh diambil oleh Bu Nuni. Coba dilakukan Bapak Ibu. Ya semuanya. Yang satu menggenggam tangan, yang satu berusaha membuka genggaman. Dirayu Bu Ana, dirayu bagaimana? Dirayu bagaimana supaya mau membuka genggaman tersebut. Bagaimana supaya bisa merayu genggamannya agar genggaman ini dilepaskan. Bagaimana? Kamu dirayu. Iya baru nih ngerayu Mbak Ika. Tak jajan tapi ya boleh lah. Walaupun dirayu Bu Nuni, tapi tadi sudah berhasil atau belum? Belum, karena mengontrol dirinya sendiri. Pokoknya ini punyaku, tidak boleh diambil oleh orang lain. Seperti itu ya Bu Ika. Yang Bu Nuni, aku ya pokoknya kudu melepaskan itu mau. Seperti itu ya. Yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri, tergantung sesuai kebutuhan dasar kita. Untuk yang kedua adalah peran guru seperti petani. Petani hanya bisa menjaga kesuburan tanah dan bumi, tetapi tidak bisa merubah sifat dasar tumbuhan tersebut. Itu adalah yang terjadi pada anak-anak kita, pada murid-murid kita. Kita tidak bisa merubah dasar mereka. Kita hanya bisa membersamai mereka, menambah ilmu pengetahuan pada mereka, tapi kita tidak bisa merubah dasar yang ada pada mereka. Itu seperti filosofi Kiai Dewantara, yaitu pendidik itu hanya menambah saja. Petani hanya dapat menjaga kesuburan tanah. Misalkan menanam apa itu jagung yang tidak manis itu loh Bu. Lihat ada jagung dua loh, yang tidak manis sama yang manis. Apakah
tidak manis tersebut akan berubah menjadi manis? Tidak, walaupun diapakan tidak bisa berubah menjadi manis. Yang manis ya memang manis. Kita hanya bisa memperkuat memupuk agar hasil panennya itu melimpah tapi tidak bisa merubah dasarnya. Wes orang manis ya orang manis, orang iso didadekno manis. Seperti itulah pendidikan kita terhadap murid-murid kita, tidak bisa merubah dasarnya, hanya bisa memperkuat apa yang ada pada anak-anak kita. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sepertinya seperti itu ya, dulu itu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusinya memang seperti itu hak orang dewasa itu berhak memaksa. Guru itu mengatur murid, seperti itu. Itu adalah ilusi kontrol. Nah, ini adalah kalau ilusi kontrol tadi seperti itu, ternyata perubahan paradigma stimulus respon teori kontrolnya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi kan guru itu memaksakan anak, orang dewasa memaksakan orang yang lebih muda. Tapi ternyata perubahan paradigma stimulus yang terjadi adalah seperti ini. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Misalkan semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Iya, Bu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat satu benda itu berbeda. Misalkan saya melihat, oh itu loh, air itu manis. Tapi Bu Ana mungkin berbeda. Itu adalah teori kontrolnya seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Tidak bisa. Yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Umumnya saya juga seperti itu loh. Perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun apapun itu buruk, tapi ternyata memang ada tujuan di balik perilaku tersebut. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Bisa? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Seperti dari genggaman tangan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Meskipun diiming-imingi jadi apa diparingi jeruk. Kok tak paringi jeruk? Nek gue lepaskan, ternyata tidak berhasil. Di sini tidak berhasil membuka genggaman farid. Karena meskipun ya diiming-imingi dan berhasil. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat bujukan gagal dipaksa, diancam. Itu adalah stimulusnya. Tapi teori kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, gagal ya pilihan yang baru. Ya mana yang bisa dipilih untuk menutupi kegagalan tersebut. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Orang menang kalah pokoknya. Tapi ternyata model berpikir menang. Karena menang kalau kalah kita mencari solusi yang lain. Nah, ini adalah di pembelajaran 1 sampai kita di pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menurut Diajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan,
di situ harus ada disiplin yang kuat untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya disiplin dari yang memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, tidak berasal dari luar, tidak berasal dari pengaruh luar. Yang kedua berasal dari disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu guys, selama ini bahwa disiplin itu kita patuh. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu membuat tidak nyaman. Pada awalnya seperti itu, guys. Disiplin misalnya masuk kerja harus jam 7. Wah, orang nyaman, orang iso mempersiapkan rumah, naik kapal pecah ditinggal. Seperti itu kalau saya. Meskipun wes omah ditinggal wae kayak kapal pecah omah wes karena jam 7 kurang. Wah, nek ndak ini pasti nanti terlambat. Nah, itu kita nututi disiplin nggih. Pada awalnya nututi disiplin. Ini pada skenario awal kita nututi disiplin. Meskipun kota kakek omah ya wes ben. Tujuan disiplin positif yaitu, nah ini sampai disiplin positif. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan melekat dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan hingga mencapai tujuan mulia. Tapi ternyata itu disiplin yang dimulai dari diri kita, yang tidak ada pencapaiannya, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tapi karena kesadaran kita untuk berdisiplin sehingga akan menjadi nyaman. Tidak seperti tadi cerita, wah aku harus cepet ini kudu sekolah, pokoknya jam 7 harus sudah sampai sekolah. Kok ora, aku cukup dulu. Seperti itu hal yang salah karena berasal motivasinya berasal dari eksternal, bukan dari dalam dirinya, tapi dari tadi ada hukuman, ada tidak kepatuhan ada hukuman, ada yang hukuman maupun hadiah. Nek ora aku datang tidak terlambat nanti dapat ujian dari guru. Nek saya datangnya terlambat nanti dihukum. Hal itu tidak akan melekat pada diri anak karena motivasinya berasal dari eksternal, tidak berasal dari diri anak tersebut. Sebagai pendidik kita mempunyai tanggung jawab besar menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, bukan karena tadi hukuman hadiah, tapi karena kesadaran kita bahwa kita bekerja harus sebelum jam 7, kita ke sekolah bukan karena hadiah nanti yang datang paling awal dari guru, kalau terlambat nanti dihukum, bukan karena itu. Dan kita bekerja jam 7 bukan karena sebelum jam 7 kita nanti dapat hadiah dan dapat sanksi bila melebihi jam 7. Tidak seperti itu, bukan dari eksternal, tapi itu berasal dari diri kita sendiri, internal. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh.
dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya, semua sama karena bersifat universal. Nilai kebajikan itu bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya di tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi mereka melakukan suatu kebajikan itu dari nilai intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Tidak lagi karena pengaruh dari luar, tapi pengaruh dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah bisa menyanyi lagu profil pelajar Pancasila? Bagaimana? Ayo kita nyanyi bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini sepertinya memang dia sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita. Sudah, alhamdulillah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Sebelum sudah menjadi kebiasaan sekolah kita bahwa sebelum pembelajaran dimulai kita sudah berdoa membaca Asmaul Husna, terus ada BTI di hari Jumat, itu adalah mencerminkan pelajar Pancasila yang nomor 1, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Termasuk salim itu ya Bu Anis? Setiap pagi semua anak-anak salim pada Bapak Ibu guru, berakhlak mulia. Unsur yang kedua adalah berkebinekaan global. Tidak ada yang memandang kamu dari suku apa, kamu dari suku apa, atau dari daerah mana. Tidak ada seperti itu. Gotong royong, semua anak di sekolah kita sudah gotong royong ya. Misalkan saja hal yang paling kecil di lingkungan kelas, ada apa, kerja piket bersama itu loh. Piket bersama berarti sudah gotong royong. Terus mandiri. Contohnya apa Bu Siti? Mandiri di sekolah kita. Anak-anak setiap aktivitas sendiri tanpa dihubungi. Anak kelas 1 sudah mandiri, sudah datang sendiri, tidak ada ditungguin. Tidak seperti zaman saya waktu kelas 1 mungkin. Anak-anak sekarang sudah mandiri, tidak seperti zaman-zaman kita ya. Zaman kita masih kecil itu kan kelas 1 ada yang ditungguin ibunya kan. Dia ngaku ini. Iya, Mbak Anis dulu seperti itu ya. Kelas 4. Oh, malah berarti sampai kelas 4 ditungguin. Tapi anak-anak sekarang tidak ya. Sudah tidak lagi. Dari pertama masuk MPLS itu sudah dibiarkan, sudah berangkat, cuma diantar pasti tinggal pulang. Ternyata anak-anak kita sekarang sudah mengikuti kodrat zamannya. Kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah anak kodrat zaman. Anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kelima, kreatif. Anak-anak sekarang kreatif, apalagi adanya teknologi yang semakin berkembang ya. Anak-anak kita itu kreatif sekali, bisa dan bisa kreatif bisa loh mereka itu membuat TikTok dan sebagainya. Malah saya ini loh tidak punya. Kalau di HP itu yang pakai anak saya tidak buat sendiri tuh TikTok. Tiba-tiba loh ada TikTok, ternyata anak saya buat. Anak-anak itu
kreatif anak-anak sekarang. Yang kelima adalah bernalar kritis. Anak-anak sekarang bernalar kritis itu sudah terjadi ya, di sekolah kita ternyata sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, tentunya disepakati oleh semua warga sekolah. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, tujuan mulia ini diharapkan disiplin positifnya adalah terbentuk murid yang berkarakter. Karakter sudah terbentuk ya Bu Anis. Anak-anak itu sudah berakhlak mulia. Karakternya sudah berakhlak mulia. Saya selalu Bu Anis, karena Bu Anis ini kan gugur agamanya. Seperti itu ya Bu Anis. Maaf ya Bu Anis. Berdisiplin, santun, ya, jujur. Kemarin itu ada uang jatuh itu ya jujur ya anak. Jujur, peduli dengan orang lain, peduli dengan teman dan bertanggung jawab. Nah, kita sudah pada pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Gerson dalam bukunya yang berjudul "Saya Karena Takut Salah, Minta Bantuan Bu Anak untuk Membacakan." Itu loh, Bu, bacanya apa, Bu? Ngetes ini cerita, ngetes tapi ya Bu. Menurut Dian Gerson, bahasa Inggrisnya Bu, saya takut salah. Menurut Dian Gerson dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada bagian motivasi perilaku manusia. Tepuk tangan Bu Ana. Terima kasih untuk Bu Ana. Saya takut salah mengucapkan karena dia bisa ini. Ya, nanti pasti di tanda merah salah. Daripada itu saya minta bantuan Bu Ana yang memang iya ya. Jauh berbeda dengan saya. Sampai saat ini tidak bisa itu Bu Ana pelajaran bahasa Inggris. Bisa nanti belajar sama Nanti harus bisa menyemangati diri kita sendiri, harus bisa mengajar bahasa Inggris. Nanti minta bantuannya Ibu Ana. Kalau untuk mengucapkan itu tidak berani karena ada Bu Ana, nanti salah kesleo. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata kita berperilaku itu menghindari ketidaknyamanan, kita menghindari hukuman. Berasal dari eksternal ya, berasal dari luar, bukan dari diri kita. Yang kedua, untuk menyebabkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita bertingkah laku, berperbuatan karena mendapatkan iming-iming imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah yang bagus yang berasal dari kita sendiri, dari internal kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang eksternal, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Kita berbuat,
kita melakukan apa saja itu karena dapat imbalan. Nek ndak dapat apa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat itu karena wedi dihukum gitu loh. Nggih, Bu Farid, kita itu wedi dihukum gitu. Jadi misalkan ini nggih, pergi apa ke sekolah jam lebih tidak berani pulang dari jam 7 karena bukan karena diri kita sendiri, tapi karena wedi dihukum. Kok di apa ya? Iya, kalau anak kalau anak seperti itu, kalau kita mesti nanti ditelepon dari sana, dari Jepara. Ini kok sering terlambat ini. Itu karena apa? Karena hukuman, karena ketidaknyamanan. Tingkat terendah ini menjadi tingkat terendah motivasi, tingkat terendah perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena takut tadi, karena kita berperilaku, kita berbuat karena nek aku gak ngono, aku gak nyaman, aku dihukum. Seperti itu. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Siap untuk menghindari ini, Bapak Ibu? Siap, insya Allah siap. Bapak Ibu ya pakai juga, oke? Yang kedua tadi adalah ini ya, untuk menghargai diri sendiri. Yang dari internal ini tidak karena hukuman tadi eksternal. Ini adalah untuk menghargai diri sendiri internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Semoga kita semua bisa berperilaku, bertindak karena motivasi internal kita seperti ini, nggih. Amin. Semoga saja seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Amin. Karena yang kita yakini, kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini benar, nilai-nilai yang dihargai, dan melakukan karena menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, tidak berasal dari wediah atau dihukum seperti itu. Merdeka. Saya mau bertanya dulu. Menurut Bapak Ibu, merdeka itu apa ya? Ya dijawab ibu-ibu sih, lagi bapak. Katanya Pak Bagus dijawab ibu-ibu dulu, karena memang di sini banyak yang ibu-ibu. Menurut Bapak ibu-ibu, saya pilih. Menurut ibu-ibu, merdeka itu apa ya? Bebas. Bebas. Merdeka apa ya, Bu? Bebas. Bebas. Ini kalau artinya kandidat nganu buat kandidat apa lomba karaoke 17 saja. Bebas, aku bebas. Oh enggak, iya Bu. Itu Bu Anis itu penyanyi TikTok, bukan ya? Bu Anis itu penyanyi TikTok. Kreatif ya. Merdeka ya. Menurut panjenengan merdeka itu bebas ya. Merdeka kalau menurut lepas bebas, lepas, merdeka. Kalau misalnya gini, kita ada beban suatu mengerjakan apa, terus kalau sudah selesai kan rasanya bebas. Menurut Bapak Loh, dari bapak belum? oh,
kalau dari bahasa Sanskerta itu mahardika, artinya kaya. Beda lagi kalau untuk EYD-nya, untuk bahasa Indonesia pada umumnya, kalau merdeka dapat diartikan sebagai bebas, bisa, kemudian terlepas dari belenggu, aturan, kekuasaan. Nah, itu diantaranya itu untuk dua pengertian dari merdeka. Ya. Kaya dan yang satu terbebas dari belenggu. Ya. Merdeka seperti yang kita yakini Indonesia merdeka, berarti kan terbebas dari belenggu penjajahan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara apa ya ini kita simak? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itu menurut KHD. Merdeka itu seperti itu. Hukuman. Dalam benak saya hukuman itu apa ya? Hukuman itu kita melakukan kesalahan terus diberi saksi gitu deh. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tapi ya ada yang direncanakan, oke? Ya, gara-gara PR. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Berarti hukuman itu tidak direncanakan. Anak tidak dikasih tahu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, ini dari guru saja, tidak ada tidak ada kolaborasi dengan murid, itu loh, tidak ada kesepakatan dari murid, itu merupakan hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, medeni ya Bu, fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bisa bersifat fisik melalui tindakan dan psikis melalui kata-kata. Konsekuensi sudah terencana, hukuman konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sudah ada, itu termasuk peraturan ya. Jika melanggar nanti ada hukumannya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu karena bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Biasanya sudah diberitahu ya. Kok daerah-daerah yang perlu kok tangani no. Saya juga seperti itu, belum bisa sepenuhnya. Kadang yang memberi hukuman, walaupun saya tahu itu salah itu. Saya tahu salah, memberikan hukuman itu salah, tapi karena manusiawi, pembelaannya karena manusiawi. Dan mari kita rubah hukuman-hukuman itu ya, Bapak Ibu di kelas kita bisa. Pak Bagus Bu yang sering ngomong Bu. Kita bagaimana kita berusaha untuk mengubah pola seperti itu, pola menghukum anak-anak. Saya juga kadang seperti itu. Ini orang daerah kan campur mantuk sih daerah begini seperti itu ya saya lakukan dulu. Tapi sebetulnya itu kan gimana ya? Hukuman itu untuk anak itu tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana? Jadi saya juga bingung. Mari kita belajar bersama bagaimana mensiasati
hal tersebut. Misalkan dia ada prestasi, ada suatu prestasi tertentu terus diberi penghargaan, ternyata ini adalah tidak bagus untuk perkembangan mereka. Lambat laun akan menghancurkan potensi pada diri mereka. Nanti akan timbul seperti ini. Mereka melakukan sesuatu karena penghargaan. Itu adalah motivasi mereka melakukan sesuatu, bukan karena dari diri kita. Ternyata hukuman dan penghargaan menghancurkan potensi diri anak tersebut. Penelitian Alficon, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu menghukum anak-anak kita. Penghargaan sehingga di kurikulum Merdeka saat ini sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi rankingan siapa ranking 1, ranking 2, sudah tidak ada karena hal tersebut. Ternyata penghargaan itu mematikan potensi anak. Motivasi dari dalam diri yaitu intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Terjadi di kelas 1 ya. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi penghargaan adalah proses belajarnya, proses pencapaiannya itu adalah penghargaan. Penghargaan tidak didapatkan dari luar, dari internal, tapi dari eksternal, dari diri anak tersebut. Kalau kita memberikan penghargaan ketika dia sudah mencapainya, itu artinya malah kita membunuh penghargaan diri anak tersebut. Biarkan mereka mendapatkan penghargaan dari pembelajaran mereka sendiri, tidak dari luar. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Bukan kita yang menghukum, tapi mereka menyadari, oh saya salah, saya harus mencari solusinya sendiri. Itu yang harus kita terapkan. Insya Allah kita sama-sama belajar bisa ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena kita mencari kesalahan kita sendiri, mencoba menggali apa
salah apa ya? Bukan mendapatkan dukungan dari orang lain. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia sudah ada pada kelompok, terus dia merasa bersalah, kita tidak menghukumnya, tapi mencari solusi bagaimana dia bisa kembali ke kelompoknya yang betul. Itu tindakan yang harus kita laksanakan, bukan menghukum, tapi kita mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Pembelajaran 3 Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya tentunya. Sudah, Bu. Kalau Iya, Bu. kalau ngantuk, mohon Bapak Ibu berdiri yuk. Sedikit dulu karena ngantuk, sedikit dulu ya. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar. Kial. Tangan diputar-putar, ditelah tutur, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Gula gamalan, Lon. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berapa angkat kamu ngebor. Nah, dia sudah memiliki energi kembali karena tangannya sudah diputar-putar. Bu Anis nggak boleh keras-keras. Nanti apa lah? Tangannya sudah diputar-putar sehingga sudah memiliki energi baru. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas, tidak peraturan? Gimana ini Bu Siti? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa ya? Kenapa kalau kita menggunakan helm? Untuk melindungi, untuk keselamatan ya. Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Itu adalah peraturannya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah karya anak-anak saya di kelas, yaitu mereka mengungkapkan nilai-nilai yang mereka suka. Itu kemarin ada
tidak boleh menjelekkan orang tua. Terus ada yang pengen lingkungan kelasnya bersih, ada yang pengen bawa air putih, ada yang pengen tidak boleh makan di ruang kelas. Nah, itu ditempel seperti itu. Anak-anak menulis sendiri terus ditempel di depan. Nah, ini adalah prosesnya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah yang telah kami lakukan di kelas kami, yaitu anak-anak menulis keinginan mereka, ditulis di sticky note, terus ditempel satu persatu di depan, terus kita bahas bersama. Saya dan anak-anak membahas bersama apa yang menjadi keinginan mereka. Itu adalah menjadi keyakinan kelas. Kalau kita melaksanakan bersama, anak menyetujui, mereka tentunya akan melaksanakan keyakinan tersebut. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan mungkin saya yang membuat anak harus berangkat sebelum pukul 7. Sepatu dilepas di luar, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, kalau peraturan mereka bisa melanggarnya. Itu kan sing gawe bu guru. Kan aku gak senang seperti itu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sendiri yang mengungkapkan. Mereka yang menyepakati, kita hanya sebagai fasilitator. Oh, ini keinginan kamu dan teman-teman setuju seperti itu. Jadi mereka itu membuat sendiri dan konsekuensinya kan mereka harus melaksanakan sendiri. Itu dibuat mereka sendiri. Berbeda dengan peraturan. Peraturan nanti saya yang buat. Anak-anak harus mengikuti. Itulah alasan mengapa harus keyakinan, tidak peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah seperti tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas saya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menyimak penjelasan guru. Bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap teman, mengerjakan tugas sesuai ketentuan, tidak boleh makan ketika pembelajaran, tapi anak boleh minum air putih karena anak-anak bawa botol minum. Dan melaksanakan jadwal piket setelah pelajaran selesai. Ini adalah keyakinan kelas saya, kelas 6. Mereka membuat sendiri, saya dan murid-murid dan anak-anak saya membuat seperti tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu adalah ide-ide mereka, sudah menjadi keyakinan mereka, dan insya Allah nantinya mereka bisa mematuhi keyakinan tersebut. Tidak seperti peraturan yang mereka kesannya dipaksa oleh saya, tapi kalau keyakinan mereka yang menyepakati. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas tabel T. Tabel T yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya adalah sering hadir terlambat. Ini adalah contoh dari tabel T nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tabel Y. Tabel Y memuat terdengar
terlihat dan berperilaku seperti tayangan di depan. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu kan terdengar ya Bapak Ibu? Yuk saya bantu. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berempati. Jadi kan terlihat karena empati kita itu tidak kita ucapkan kan? Itu terlihat, oh saya kok orang bisa kan? Oh saya kok bisa, oh kacaku. Itu kan terlihat. Berperilaku tersenyum ramah itu termasuk berperilaku ya, memberikan salam hormat, berjabat tangan itu adalah dari perilaku. Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Betul Bapak Ibu? Seperti itu, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu dari sekian kebutuhan dasar kita. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ternyata semua butuh bertahan hidup. Misalkan apa ya yang untuk bertahan hidup? Makan minum, makan minum. Kasih sayang termasuk kebutuhan dasar kita perlu mendapatkan kasih sayang. Nek ora kaya nguripe piye ya? Piye Bu Anis? Yang ketiga adalah kebebasan. Ternyata manusia butuh kebebasan. Tadi adalah merdeka. Kesenangan, kita semua butuh kesenangan. Dan yang terakhir, ternyata kita butuh penguasaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Betul, Bu Ana? Survival. Oh, lu salah lah. Aneh, aku kuat dulu. Wedi nek ngomong itu kok kesel nanti Bu Ana lah ya. Kalau ada kosakata bahasa Inggris nanti saya serahkan pada Bu Ana. Survival, Pak. Survival. Survival. Ternyata survival loh Pak. Bukan survival. Malah ingat survival itu udah kemah gitu Pak. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Oh, untuk bertahan hidup itu kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kasih sayang dan rasa diterima apa Bu Ana? Love and belonging. Love and belonging. Berani saya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Seperti itu Mereka itu kita itu berpengaruh. Oh aku senang kalau guruku. Oh aku senang makanya pas pelajaran agama atau olahraga. Itu mereka lebih bersemangat. Kelihatannya seperti itu Bu Anis. Karena apa? Mereka menyukai tadi guru-gurunya. Karena satu minggu sudah ketemu dengan guru kelasnya, terus ketemu sama guru agama yang satu minggu satu kali, dan ketemu dengan guru olahraga yang satu minggu sekali. Mereka itu senang sekali. Excited katanya Bu Ana. Aku nek tadi hari Bu Ana excited ngono aku ramani.
Penguasaan power, betul. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga bila membuat perbedaan. Bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan, kita butuh kebebasan ya, merdeka. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini adalah kebutuhan anak, kebebasan. Bukan anak lain, kita semua butuh kebebasan ya. Kebebasan, kita semua butuh kebebasan. Kesenangan, wah ini kita semua butuh kesenangan. Happy fun. Kita semua butuh kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan kesenangan tersebut. Bagaimana? Betapa menyedihkannya ya. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, manusia juga seperti itu. Mereka belajar. Mereka belajar ketika mereka melakukan sesuatu. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu itu ternyata kita juga sambil belajar. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran, presentasi dari semua yang kita inginkan. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Seperti itu guys, tadi kebutuhan dasar kita itu harus mencapai satu atau lebih baru menjadikan dunia itu berkualitas. Bagaimana kita bisa menjadikan dunia berkualitas jika kita tidak mendapatkan dari kebutuhan dasar tersebut? Bapak Ibu, kita sudah di pembelajaran yang kelima, yaitu posisi kontrol. 5. Posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Teman, monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini orang masuk jam 7 terlambat dihukum. Seperti itu. Pembuat orang merasa bersalah. Bagaimana gitu? Pembuat, kalau penghukum itu lebih ekstrim gitu. Terus kita itu marah-marah pada anak gitu. Ya. Kalau penghukum seperti itu. Kalau merasa bersalah mungkin lebih lembut.
Ini bagaimana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita, ini kok bisa akan berguru sih? Wes tak ulang, terus itu membuat anak merasa bersalah. Aku ya tahu. Semua pernah merasakan deh, penghukum pernah. Semuanya sudah. Kalau membuat orang merasa bersalah juga pernah. Lupa, rasa akeh, ngomong, wae, seperti itu gitu. Sebagai teman, kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, mendekati mereka. Ini adalah posisi kontrol. Posisi teman. Kalau posisi monitor atau pengamat, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir ini adalah yang paling ideal yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menghukumnya. Kita juga kurang tepat ketika menjadikan mereka merasa bersalah. Tapi saya juga seperti itu loh, Bapak Ibu. Kalau seperti itu gitu. Tapi yang sebetulnya yang harus kita lakukan adalah kita sebagai manajer ternyata. Semoga kita lambat-lambat bisa belajar ya, sebagai ini manajer, memposisikan anak, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Oh ini kita sama-sama bersama anak, kamu melakukan ini, sebaiknya ya seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya harus kita laksanakan. Segitiga restitusi. Yang keenam, Bapak Ibu, ini adalah materi kita yang terakhir, segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar segitiga restitusi itu apa Melihat, mendengar, dan insya Allah kita semua akan melaksanakannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana yang pertama, bila ada sesuatu tersebut, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, mencari apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan dari hal tersebut. Setelah menstabilkan, kita menanyakan keyakinan dari kelas tadi itu apa ya? Mereka ditanyakan pada anak. Setelah tahu alasan, terus menanyakan keyakinan, apakah mereka melanggar keyakinan atau tidak. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Sebaiknya bagaimana cara mencari solusinya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini mencari tahu anak itu kok ngono itu perkarane apa? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Kalau ada suatu anak yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan apa yang menjadi dasar anak tersebut. Nah ini, bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita bisa mengatakan tersebut pada anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan seperti itu Bapak Ibu juga pernah berbuat
berbuat salah, nah bisa seperti itu. Terus setelah menstabilkan identitas, yang harus kita laksanakan adalah validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada tidak menghakimi. Jadi diulas ya, murid kita diulas aja langsung jigar semangat. Tapi nggih pripun nggih? Oh, nggih. Kalau sudah masih dulu karena dia Bapak Ibu nggih. Sudah masih gemas, gemeter kalau. Iya, dulu. Iya, iya. Itu apa sih salah ya? Boleh ini validasi kebutuhannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini foto-foto perkataan dari guru untuk memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa selesaikan rapat yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari contoh kata-kata dalam memvalidasi kebutuhan. Dan ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Termotivasi secara internal ya, seperti yang tadi kita bahas internal. Tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contoh, ini adalah perkataan tentang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, anak-anak setelah melakukan kesalahan bisa ditanya di kelas. Keyakinan apa yang mereka langgar? Apakah mereka sudah melanggar keyakinan apa? Kan mereka sendiri tadi ya, yang apa? Yang menulis keyakinan. Jadi mereka nanti akan lebih mudah. Bapak Ibu, ini adalah praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan untuk menangani anak.
segitiga restitusi, 3 hal yang tadi sudah dijelaskan di awal. Seperti itulah praktek yang bisa dilakukan Bapak Ibu apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Ya, tadi anak tadi yang bernama Ataya, murid saya adalah tidak piket. Teman-temannya piket, tapi ternyata dia jajan di kantin. Setelah saya tanya alasannya, kenapa kok tidak ikut piket? Katanya karena capek, pengen jajan, karena tadi bermainnya terlalu banyak dan capek sehingga dia tidak ikut piket. Terus saya mencari apa ya, memvalidasi tersebut ya, memvalidasi, terus menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Katanya keyakinan yang dilanggar adalah tanggung jawab, karena tadi keyakinan di kelasnya yang terakhir adalah piket setelah pulang sekolah. Ternyata dia tidak melaksanakan dan malah jadi dikaji. Dan untuk terakhirnya dia sudah menyadari kesalahannya dan di waktu kesempatan lain akan piket bersama teman-temannya, bermainnya tidak begitu terlalu lama gitu ya, sehingga ada waktu untuk piket. Nah Bapak Ibu, ini adalah praktik segitiga restitusi dan ini adalah foto-foto kegiatan kelas saya. Yang pertama ini adalah ketika membuat keyakinan kelas. Terus di bawahnya ini adalah ketika anak-anak menempel keyakinan yang mereka anggap itu adalah inspirasi dari mereka. Yang nomor yang bawah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, dan yang keempat dan yang kelima adalah foto bersama kami dengan anak-anak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang terakhir, terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara presentasi sesi berbagi dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan membersamai kami dalam program ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Dan untuk penutup, marilah acara yang berbahagia ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari saya adakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.